Oke, terima kasih banyak teman-teman Teater Jalan Abang yang telah membawakan pertunjukan Me and Me karya dan saudara oleh Junior Francisco Leon Kambai. Nah, itu menarik banget. Jadi di awal ketika para penonton mau masuk ke auditorium ditanya dulu ya, kamu analitik atau kreatif gitu ya? Wow, menarik gitu. Itu jadi satu hal yang menggairahkan gitu di pertunjukan kita sekarang ini. Nah, teman-teman, selama beberapa menit ke depan kita akan mengadakan diskusi pertunjukan bersama Kak Jun dan teman-teman Teater Jalan Abang. Namun sebelum itu, mungkin Kak Jun bisa menceritakan siapa saja yang terlibat, lalu yang mendukung juga pertunjukan teman-teman Teater Jalan Abang. Silakan Kak Jun. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Robi. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Seperti yang Kak Robi bilang, perkenalkan saya Junior Francisco Leon Kambai, bisa dipanggil Jun, dari anggota Teater Jalan Abang. Mungkin sedikit basa-basi bahwa Teater Jalan Abang ini sebuah komunitas yang sudah berdiri dari 2017, di mana berawal dari proyek mahasiswa, kumpulan mahasiswa yang sekarang akhirnya berdiri sendiri, dipimpin oleh ketua saya dari Teater Jalan Abang, Kak Inggit Muhammad. Bisa diberi tepuk tangan. Kemudian untuk Me and Me sendiri, alhamdulillah puji Tuhan dibantu oleh banyak pihak. Salah satunya dari pihak Mini kita yang sudah memberikan panggung buat kita, teman-teman dari Teater Jalan Abang. Lalu juga kami juga alhamdulillah didukung oleh dari pihak SMKI yang ikut membantu untuk jadi pemain. Teman saya juga Rolly di sini dan juga dari Tanjung Studio Musik menjadi pemusik di panggung tadi. Kemudian juga alhamdulillah dari anak didik saya dari PAKS SMK 2 Depok ya. Terus juga untuk ini sih kami juga dapat dukungan dari Kak Arman, iya ya, Ardianto ya, Kak Ardianto, dan juga dari ibu saya, Bu Marlina Fitridian. Itu Kak kalau yang membantu di produksi kami. Oh, kalau untuk ada juga grup yang membantu kami yang selain itu, yang terutama telah membantu mensponsori sekaligus menjahitkan beberapa kostum ya di sini. Terutama Rolly bisa berdiri ini kostum dari kelompok batik Ciprat Giri Kasih dari Kulon Progo. Kami dibantu untuk menyediakan kostumnya dalam bentuk jubah seperti ini, dan ini alhamdulillahnya dikerjakan cukup cepat ya. Kejar waktu. Terus juga kami juga dapat bantuan dari Gria Alesya. Dan juga untuk desain-desainnya dari G Design Studio, serta tentu saja untuk media partner kami tidak lupa paling kencang adalah dari Info Teater Jogja dan juga Event bersama teman-teman dari Event List dan Event Yogyakarta. Seperti itu Kak yang bantu. Pasti banyak lagi tapi saya agak lupa namanya. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Jun. Mungkin bisa dikenalin ini tadi yang jadi petak hitam siapa namanya, Cerebrum siapa? Oke, mungkin saya mulai dari sebelah kanan ya. Kalau yang di sebelah kanan saya ini namanya Laurentius Evando ya. berperan sebagai petak, di mana dia menggambarkan hemisfer atau otak bagian kanan atau otak bagian emosional kreatif. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada Reza Pramudia, dia berperan sebagai Ikam, menggambarkan hemisfer kiri atau otak analisis kolektif. Kemudian yang kita lihat rame banget ini buka sama bajunya, ini Rolly Rodel, Rodel ya bacanya ya. Ini berperan sebagai Cerebrum. Cerebrum itu adalah nama medis dari keseluruhan otak besar kita yang mengambil 3/4 lah dari kepala kita. Dan juga di sini ada pegawai simulasinya, Mas Tanjung sebagai pemusik. Dia yang ciptain semua musiknya tadi dari awal sampai akhir gitu. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Jun. Tentu ini akan menjadi menarik karena
Di pertunjukan kali ini juga pertunjukan hari sebelumnya kami mengundang dua penanggap atau pengamat pertunjukan yang akan maju akan maju ke depan. Kita sambut Polanco Surya Ahri dan Panca Lintang Dia. Monggo Kak Polan dan Kak Lintang. Oke, aku sambil menceritakan. Oh, wah, gigit gue kan. Wah, udah. Oke, apa namanya? Aku mau membacakan profil Kak Polanco dan Kak Lintang. Aku menghafal di luar kepala gitu. Kak Polanco ini sekarang sedang melanjutkan studi di Magister Sastra UGM. Kak Polanco biasa menulis atau tulisan-tulisannya seputar karya sastra juga kritik tersebar di berbagai macam media baik daring maupun media luring. Terakhir Kak Polanco menjadi penulis di gugus apresiasi seni kritik seni rupa Arjok yang tulisannya nanti mungkin bisa ditunggu hasilnya. Oke, lalu Kak Panca Lintang Dia juga seorang penulis, peneliti, dan saat ini sedang melanjutkan studinya di S1 Filsafat UGM. Kak Panca Lintang Dia juga memiliki atau tulisan-tulisannya tersebar di berbagai macam media yang mungkin bisa kita baca dan cukup menarik. Itu ada dimuat di jurnal perempuan ya, di jurnal perempuan. Dan Kak Lintang juga menjadi penulis atau peneliti di Asana Bina Seni Binali Jogja yang besok tanggal 4 akan hadir sebagai pembicara di Simposium Khatulistiwa Biennale Yogyakarta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin baik Kak Polanco atau Kak Lintang ada impresi atau mungkin tanggapan atau bagaimana kesannya gitu. Terus tadi di awal itu Kak Polanco sama Kak Lintang apa nih, analitik, kreatif atau apa nih? Pas di awal. Kamu apa? Aku tadi ngambilnya analitik, kan ditawarin kan di itu. Mau yang mana? Terus pas nyampe sini ketemu sama Polanco. Oh, kamu ini aja di kreatif biar kita nanti bisa saling ini sharing cenah. Bisa saling share ini ya, perspektif ya. Oke. Ya, monggo siapa yang mau ngomong dulu? Silakan. Kanan dulu, kanan. Kanan dulu. Otak kanan. Ini langsung berdebat ya. Uji petak dan Lintang nih. Iya, nggak apa-apa lah. Iya, boleh. Iya, nggak apa-apa. Aku juga dapat. Iya, pegang. Tadi waktu di awal gitu ya, waktu di depan pintu situ ditawarin. Aku kaget kira ditawarin, tiketnya Kak, ini lagi gitu ya. Oh ternyata ditawarin mau analitik atau kreatif. Aku mikir analitik apa aja ini dalam konteks apa gitu. Karena aku baca di sinopsisnya waktu itu nggak terlalu ngebaca sih, jadi aku cuma ngebaca judulnya doang nih. Terus tadi waktu sampai, oh oke, ternyata ada satu apa namanya ini, kelambu gitu ya, kelambu jadi batas, jadi hijab di antara dua panggung gitu ya. Hijabnya warnanya putih gitu, terus di atas ada musiknya gitu. Terus aku membaca ini apa ya yang akan terjadi sebelum tadi akhirnya blackout, terus musiknya muncul gitu. Dan ternyata tadi pemusiknya dari awal sampai akhir aku kira ada interaksi antara aktornya, ternyata enggak gitu. Tadi aku berekspektasi gitu kayak apa gitu, nanti otak kirinya yang otak kanan yang si kreatif gitu ya ke atas panggung apa gitu. Tadi aku mikirnya gitu, cuma ternyata pemusiknya tadi apa sebutannya, pegawai simultan. Oh, pegawai simulasi gitu ya gitu sih. Terus tadi sepanjang aku nonton apa ya, si petak itu apa ya? Petak itu bahasa Jawa kalau saya Oh, salah maaf. itu artinya putih. Oh kalau peta. Oh iya. Cara bacanya supaya nggak ketahuan. Oh baik. Agak banget. Oh iya baik. Bahasa Jawa dengan aksen Batak ya. Iya. Iya gitu.
tadi kan aku lihat di antara kelambu ini berarti didefinisikan gitu ya, otak kanan dan otak kiri. Terus kukira tadi yang di tengah itu yang bajunya rame gitu. Aku kira tuh tadi kan gerak-geraknya kayak waktu ya, jarum jam gitu. Aku kira tuh dia di luar otak, jadi dia adalah sesuatu di luar otak gitu. Tapi ternyata dia adalah bagian dari keseluruhan otak kanan dan otak kiri, cerebrum gitu. Oh, aku kira tadi dia tuh sebagai si waktu kah? Atau si hati nurani yang ngomong sebagai batin gitu, ternyata bukan. Oke. Apalagi ya? Tadi sih aku ngelihatnya karena di narasi terakhir ya, otak adalah manusia, manusia adalah otak gitu. Kayak, aduh, akhirnya mereduksi manusia. Tapi gak apa-apa sih, maksudnya itu adalah hak penulis dan sutradara sebagai pembuat pertunjukan. Tapi tadi kalau misalnya akhirnya yang di tengah si hijab ini kemudian menjadi sesuatu di luar otak, karena kan manusia tuh lebih besar daripada otak, karena otak itu bahasa medisnya aja untuk menyebutkan apa sih ini bagian yang di sini, yang kemudian dia bekerjanya ya secara banyak kan, ada me dengan aku dengan diriku sendiri, aku dengan di luar diriku, berbicara dengan me and so gitu kan. Gitu sih. Tapi secara keseluruhan memang karena kan ini labelnya kontemporer gitu ya, waktu aku baca di posternya. Tapi ya oke, kontemporer sih, kontemporer Gen Z gitu ya. menarik dan musiknya sih oke banget, keren gitu. Gitu. Ada dari aku gitu aja sih, kawan kok. Makasih. Sebelumnya terima kasih Kak Rob dan kawan-kawan dari Jalan Abang sudah dari kawan-kawan Jalan Abang sudah mempertunjukkan suatu pertunjukan yang aku kira mengasihkan dan menyenangkan. Terima kasih untuk Kak Robi dan kawan-kawan kita yang semacam memberikan apa ya, saran untuk datang pertunjukan. Aku merasa menyenangkan sih. Itu sedikit tricky ya kita ya tadi ya. Tentang kamu yang di kanan dong, biar lengkap aja, masa di kiri semua nih gitu. Otak kiri mendominasi otak kanan ya. Aku kira mungkin di bagian awal yang kalau tadi Lintang berpikir tentang yang tengah sebagai waktu, aku cukup setelah duduk di pojok sana, yang nggak pojok ya, baru sadar ternyata ada orang di depanku, ada aktor yang tertutup oleh ini. Aku kira tadi nggak ada. Mungkin aku semoga nggak panjang ya, karena aku sebenarnya lebih ingin diskusi dengan teman-teman, karena aku yakin akan menarik sih. Kalau di awal aku cukup punya pertanyaan ke teman-teman sih, kenapa mengambil kelambunya adalah kelambu putih misalkan. Yang awalnya oke. Lalu timbul pertanyaan kedua, kenapa ini Indonesia yang pas apa ya? Terawang dulu, tembus pandang. Kenapa itu tembus pandang? Karena selama aku menonton sambil sesekali mencuri pandang dari penonton lain, sesekali di sisi ini tercuri pandangnya untuk melihat sisi kanan. Begitupun ada momen tertentu melihat sebaliknya. Dan akhirnya aku cukup bertanya-tanya bagaimana penonton bisa jadi, makanya aku ingin diskusi aja ya, bagaimana penonton yang ada di sisi ekstrim sekalian ya, ada di kanan dan di kiri ini menonton. Karena aku kira kalau di sana kan aku memposisikan diri untuk aku melihat yang kiri saja, meskipun sesekali juga tercuri pandang ke kanan ya, karena penuh spektakel tentunya. Bagaimana mereka yang ada di kanan kiri ini menonton pertunjukan ini ketika ada di sisi kanan dari penonton, maksudnya kanan melihat area kanan ini, tetapi karena bening kelambunya transparan, dia mesti akan melihat sisi yang kiri, begitupun penonton sebaliknya. Sedangkan aktor tadi melihat itu sebagai suatu tembok yang tebal, penghalang yang tebal kan. Mereka ketika ini dilepas baru tahu ternyata ada semacam sisi yang lain kayak gitu. Aku kira itu
menarik untuk dibincangkan sih. Kalau aku memposisikan menonton ada di sisi yang kiri, aku menikmati sebenarnya gerak-gerak pengulangan yang mungkin bagi beberapa orang membosankan ya, dengan buku yang diputar, dengan tempo yang gerak semacam itu. Sedangkan tadi beberapa di sisi bagi menonton tercuri ke sisi kanan karena penuh spektakel yang atraktif dan lain-lain, aku kira. Mungkin hanya segelintir karena ngelirik gelap, ada dari yang kanan melihat yang kiri. Nah, maksudku ruang itu menarik sih untuk didialogkan. Terus poin kedua, ketika tadi menyinggung cinta, oke lah karena masih ada soalan otak. Tapi ketika itu menyoal dosa, aku cukup berpikir sih, maksudnya dosa ini ditimbang oleh otak apa ya, karena terkadang itu di wilayah hati dan perasaan atau iman lah, keyakinan lah. Nah ini hadirkan oleh otak, aku cukup menarik sih. Mungkin itu aja Eropa. Aku kira pendapat dari kawan-kawan penonton, karena sebenarnya ada banyak dari depan, dari kanan kiri, ataupun yang nge-cross pandang itu cukup menarik sebenarnya. Jadi mungkin silakan kepada teman-teman juga biar hidup aja sih, kira maksudnya gitu. Oke, terima kasih Kak Polan. Ya, itu ingin dijawab Kak Jun dulu atau boleh ya? Oke. Tadi sesuai kata Kak Jun, sesuai ekspektasi. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak Jun gimana pengalaman menonton itu dan yang tadi Kak Polan bilang. Aduh, dibocorin. Mungkin ini sebagai sutradara dan penulis ya Kak ya. Saya mungkin menanggapi dulu pertanyaan Kak Polanjun, maaf saya gampang-gampang lupa ya. Otak kiri saya habis bekerja mati-matian jadi agak gimana gitu ya. Secara kolektif datanya nggak tahu saya. Mungkin untuk poin pertama adalah saya simpulkan kenapa kelambunya tembus pandang dan putih ya. Pertama, secara kalau simbolis yang saya tangkap, karena ini saya hubungkan sama mungkin agak jauh banget, tapi teman-teman mungkin sering lihat YouTube Short ya. Teman-teman sering lihat video yang modelnya atas ada video, bawah ada video. Tapi kalian bisa baca dua-duanya. Batasnya cuma garis tipis video, antar video. Tapi itu dua informasi yang berbeda. Yang atas game, yang bawah lagi masak. Tapi tahu yang atas game, bawahnya masak. Itu gimana caranya? Ini saya coba terapkan juga di kelambu ini. Di pemain ini kelihatannya, wah nggak kelihatan ya satu sama lain. Tapi saya pengen lihat penonton itu matanya kemana. Mereka bisa nangkep di sini lagi ngomong, tapi di sini banyak gerak. Jadi mereka bisa nangkep bersamaan. Itu juga sebagai pembuktian karena dasar dari Me and Me itu adalah membuktikan bahwa otak itu kayak manusia, nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa fokus ke kanan, fokus ke kiri. Pasti fokusnya di dua hal itu bersamaan. Walaupun efeknya akan berbeda-beda setiap orang. Jadi itu kenapa kelambunya bening. Yang kedua putih itu juga karena itu secara teknis saya punya putih. Sebenarnya itu juga putihnya ini ada maksudnya, itu adalah karena gampang diterawang kalau putih itu kan, terutama teman-teman kalau kita melihat sesuatu warna hitam itu pasti hilang kalau tempatnya gelap. Warna merah itu pasti nanti menjorok ke arah apa. Tapi kalau putih itu artinya bening, sesuatu yang kosong. Jadi ini membelah, tapi sebenarnya nggak ada juga kelambu ini, karena dia nggak punya arti apa-apa selain polos. Tidak ada sesuatu di situ. Itu alasan saya. Itu untuk kelambu ini. Pertama secara simbolis, yang kedua karena saya semua punya ini. Terus yang kedua tadi tentang penonton ya. Itu juga saya juga penasaran dari reaksi teman-teman yang menonton, karena tujuan utama di Me and Me yang saya buat ini bersama teman-teman Jaran Abang itu adalah pengen membangun reaksi. Gimana kalau yang di sini lebih banyak ngomong, tapi yang di sini lebih banyak gerak? Apa yang mereka fokus? Ternyata mereka bisa dengerin sini sambil nonton yang sini. Dua hal jadi satu di tempat. Itu kan dasarnya dari arti kata kontemporer juga. Banyak hal di satu waktu. Itu bisa teman-teman cari di KBBI sama Weber Search itu ya. Arti kata kontemporer adalah
beberapa kejadian dalam satu waktu, beberapa hal. Jadi itu dasarnya kenapa pengen banget bikin kelambu yang tipis, jadi penonton bisa dengerin ini tapi bisa nonton yang sebelah kiri. Seperti itu mungkin. Itu ya mungkin responnya dulu dari saya. Sip, menarik banget Kak Jun. Ini pastikan untuk mengundang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Barangkali ada yang ingin bertanya, aku membuka untuk 2 orang atau ada yang ingin memberikan kesan menontonnya gitu ya, atau ada yang ingin memberikan tanggapan, komentar. Monggo, aku persilahkan. Oke, 1 2 3, oke 3, oke sip 3 ya, oke sip, aman Mbak Miftah, terima kasih. Ya ada kakaknya, lalu ada dari teman teater Braille, halo, dan ada Daryl. Kakak yang ini dulu aja. Oke. Kenal diri ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firmansyah. Teman-teman bisa panggil saya Rahmat. Kebetulan saya dari ngekosnya di Sleman, anak UTY. Dan saya sedikit tertarik sama menonton teater yang kali ini itu karena sebelumnya juga kita pesan tiketnya 30 menit sebelum tampil. Kita juga telat tadi. Terima kasih banyak. Oke, jadi kenapa saya tertarik itu pertama alasannya judulnya tadi Me and Me. Dan ternyata sebenarnya saya nggak terlalu baca sinopsisnya, tapi pas nonton ternyata ini membahas tentang apa, otak ternyata. Dan kebetulan juga saya anak psikologi. Saya lebih tertarik lagi karena kayak saya juga ada belajar gitu tentang otak, yang mana memang benar otak itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya, karena pada dasarnya ya bagian-bagian otak itu tersambung melalui impuls-impuls saraf seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga tahu salah satu penyakit kayak epilepsi itu kan juga akibat karena salah satu bagian otak yang bekerja secara berlebihan gitu. Ya, nah, jadi saya ini tertarik karena melihat sisi kanan dan kirinya yang berbeda, analitik dan kreatif, tapi juga tetap apa ya, masih dapat bekerja bersama, yang pada akhirnya itu selain kelambunya diturunkan itu sangat merepresentasikan otak. Tapi saya mungkin saya mau memberi saran, mungkin kalau itu aktor aktris boleh ditambah cewek gitu mungkin, karena kan dari manusia sendiri kan ada sisi femininitas sama masculinity-nya juga gitu. Bener, ini apa aja. Malah saya seneng banget dengernya. Mungkin itu saja sih, menurut saya bagus, sudah keren banget penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon everyone, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmadi Sitorus. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau komunitas, kebetulan saya bergabung di komunitas teater Braille, merupakan satu komunitas yang hampir sebagian besar adalah difabel netra atau disabilitas penglihatan, tapi kita juga melibatkan teman-teman yang non disabilitas dalam berkarya seperti itu. Saya sangat mengapresiasi karya ini, bagus banget. Jadi kayak tadi tuh Kak merinding gimana gitu Kak, agak deg-degan kok ketika tadi pada teriak sosialis individualis gitu kan, terus lempar kartu gitu, itu dibagikan. Maksudnya keterlibatan penonton dalam pementasan ini sangat menarik sekali. Tapi saya juga ada sedikit kepo gitu. Kepo, itu terinspirasi dari mana gitu? Bagaimana naskah ini dibangun dan cerita ini dibuat, kemudian akhirnya dipentaskan. Pengen tahu prosesnya seperti apa, terinspirasi dari mana, mungkin ada teori-teori atau buku-buku yang dibaca seperti itu dalam membangun naskah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Teater Jalan Abang sudah mempresentasikan pertunjukannya barusan. Aku melihat tadi cukup menarik ya melihat teman-teman tuh membagi ini, dan di sebelah aku sebagai analisis di sini ya, di otak kiri aku melihat yang di sini banyak misalnya mengutip buku-buku gitu, terus juga bahkan ketika menyatu pun buku itu terus dikutip gitu. Aku nggak tahu yang ku tangkep kebanyakan juga kayaknya dari aku mendengar tadi ada Amerika gitu-gitu yang orang-orang bule gitu loh pokoknya. Nah itu terus dan itu akhirnya aku membuatku bertanya gitu. Ini sih gimana itu kan akhirnya sifatnya jadi dapur Jalan Abang ya, Teater Jalan Abang, Iya, dan kalian membuka itu yang tadi juga kan seperti ditanya sama Mas, ada teori-teorinya dan kalian menyampaikannya di sini. Itu pertimbangan Teater Jalan Abang tuh seperti apa ya? Pertama itu, terus kedua bagaimana Teater Jalan Abang atau mungkin junior sebagai sutradara memandang bisa dibilang kebenaran dalam karya seni mungkin, apakah karya seni harus benar kayak gitu dan turunan-turunannya gitu. Terima kasih. Oke, makasih dari kurang lebih. Oke, sebelumnya terima kasih banget untuk pertanyaannya, terutama yang psikologi itu yang saya tunggu. Sebulan saya meneliti ini dalam jangka waktu sebulan dan tidak jarang tidur demi membaca buku, terutama e-book, dan juga kebetulan saya kan kalau meneliti itu baca buku itu jarang. Saya lebih dengerinnya listening book atau enggak nonton TED Talk, kalau kita tahu ya TED Talk gitu ya, TED Talk itu tentang psikologi. Dan juga kebetulan karena saya itu ngambil kejuruannya, kalau saya kan kuliah di ISI, kejuruan penyutradaraan. Untuk sekarang saya mau ngambilnya, itu saya harus paham dulu yang mau saya bawain pertama. Walaupun nggak dalam banget, minimal saya tahu dasarnya. Karena saya mikir selama punya dasar, mau dikembangin ke apa aja bisa. Terus untuk soal kesarannya tadi, itu sebenarnya ide awalnya. Mungkin teman-teman paling kenal adalah MBTI. Ada berapa MBTI kalau kita tahu? 16, kok 4? 16. Tapi itu 4 juga nggak salah sebenarnya. Kenapa? Ada teori dari Florence kalau nggak salah namanya. Kalau MBTI manusia sebenarnya hanya 4. Sanguinis, koleris, melankolis, sama apatris atau apa lupa yang terakhir itu. Itu saya juga baca itu di teori itu. Sebenarnya awalnya mau saya bawain 4 aja itu, pemain 4 itu. Tapi saya mikir, apakah ada yang lebih simpel lagi? Saya baca lagi secara sejarah teorinya itu. Ternyata yang mencetuskan ide itu adalah tadi yang disebutkan oleh teman saya Rolly sebagai cerebrum. Robert, aku lupa lagi namanya. Robert, iya ini otak kiriku lagi panas, jus gitu kan. Robert Walsh Perry kalau nggak salah namanya. Robert Walsh Perry. Dia seorang neurologis yang mempelajari tentang kinerja otak. Dan di tahun 1980 kalau nggak salah, dia itu melakukan eksperimen namanya split brain eksperimen yang disebutkan tadi. Mungkin teman-teman nggak tahu, saya kasih sedikit bahwa Roger itu secara sejarahnya dia pergi ke rumah sakit jiwa dan mengoperasi sekitar 200 orang otaknya dengan cara lobotomi, dipisah sarafnya, saraf komunikasinya. Yang kita kenal tadi namanya corpus callosum. Itu saraf komunikasi antara otak kanan dan kiri. Tujuannya untuk mencari tahu apakah kalau terpisah, otaknya itu masih bisa komunikasi nggak sama orangnya, masih bisa hidup, kerja nggak. Dari 200, 20%-nya aja yang hidup. Dan itu mereka pun jadi, maaf aku pakai bahasa Jawa kasar ya, agak-agak bodoh goblok gitu. Udah bodoh goblok kayak gitu. Karena mereka susah berkomunikasi. Ada yang terlalu berat di kanan, jadi dia kalau ngomong gagu, tapi dia jelas ngomongnya apa gitu loh.
mau duduk di sana nggak bisa ngomong, tapi dia secara sejarah tercatat begitu. Itu pun berlaku sama yang kiri. Yang kiri dia bisa ngomong lancar, tapi kalau disuruh mikir sesuatu, blank langsung kan dia. Dia kalau mau mikir sendiri bisa, tapi kalau diajak ngobrol ngeblank. Itu yang mau saya, itu yang makanya akhirnya yang awalnya mau jadinya 4, dari 16 pangkas lagi jadi 4, pangkas lagi jadi 2. Sekaligus itu saya mendukung teori bahwa manusia itu kinerjanya ada yang manusia otak kanan, otak kiri. Kan teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Saya juga FOMO soal itu. Itu hoax ya. Ini juga tujuan Me and Me ini adalah membuktikan bahwa itu hoax. Saya gambarkan sebagai komunikasi. Corpus callosum itu adalah bahasa gantinya menurut saya komunikasi antar manusia. Seperti itu. Nah itu mungkin juga sedikit menjawab pertanyaan tentang inspirasi ya. Mungkin sekali untuk inspirasi, kalau boleh jujur, ide ini muncul jam 3 pagi ketika saya kebangun karena mimpi gak jelas saya. Saya tipe yang kalau tiba-tiba ada ide aneh di mimpi saya, bangunnya kayak orang sakit jantung itu loh. Langsung bangun, saya tulis, kalau nggak saya lukis. Itu baru akhir-akhir ini karena mungkin saya lagi beban pikirannya banyak ya. Tapi ide ini tiba-tiba muncul aja setelah saya coba utak-atik buku tentang psikologi di rumah saya, terutama yang Florence tadi. Tiba-tiba aja saya tinggal tidur setelah baca, jam 3 pagi bangun, kayaknya seru nih, saya tulis di bank ide saya. Kemudian ada tawaran mini, kita cobalah ajuin, lolos. Padahal gak berdoanya, ya Allah semoga setidaknya diterima aja, nggak lolos pentas, lolos. Gitu aja. Ya terima kasih juga buat mini kita sudah mau nerima idenya saya yang aneh ini ya. Jadi soal inspirasi itu, kemudian teorinya apa yang saya pakai untuk membawakan dasar penelitian saya tentang psikologi otak itu saya sebenarnya karena kalau di kampus saya belajarnya lebih ke realis. Makanya saya selalu meneliti sesuatu dulu sebelum membawakannya. Tapi untuk ini kan tantangan pertama ya untuk saya untuk meneliti sesuatu yang penelitian asli, tapi saya bawa ke surrealis kontemporer. Akhirnya saya coba pakai teori yang paling umum kalau untuk saya, karena saya juga ruangnya biasanya kalau nggak realis, surrealis musikal. Di surrealis musikal yang paling dikenal teorinya di teater adalah Bertolt Brecht, alienasi, bicara dengan penonton, kayak gitu. Itu yang akhirnya saya coba pakai, tapi secara penulisan saya memakai teorinya what if, jika, apabila jika, apa yang terjadi jika. Yang penting ada jikanya. Apa yang terjadi jika? Itu dasar teorinya ya. Kemudian langsung menjawab pertanyaan dari karena tadi panjang banget saya jelasin soal pendapatnya apakah seni itu harus benar. Ya Kak ya. Apakah itu harus benar-benar dasar? Menurut saya relatif. Tergantung kita mau bawain apa sih sebenarnya. Di kondisi saya pengen mencoba membawakan sesuatu yang jarang disentuh. Kalau menurut saya membawakan psikologi ke teater di Indonesia itu cukup sedikit. Secara bentuknya kontemporer surrealis. Kebanyakan pasti absurd. Secara banyak yang saya tahu ya. Mungkin saya juga masih kekurangan, jadi teman-teman mohon maaf ya sebelumnya kalau ada yang tersinggung atau apa. Tapi dari yang saya tahu udah nggak naik lagi ide-ide di mana sesuatu yang berhubungan dekat sama manusia kita jadikan sebuah pertunjukan tapi bentuknya lain. Jadi mau dia harus berdasarkan penelitian atau enggak, itu selera kalau menurut saya. Jadi relatif banget. Kalau dari saya harus. Karena saya mau menyampaikan pesan yang ada, yang beneran orang-orang bisa pahami dan cari sendiri. Jadi nggak perlu saya kasih tahu full. Saya pancing mereka. Otak ini, disuruh mikir ini ngapain, itu ngapain, tujuannya apa. Mereka akan cari, oh informasinya tentang ini. Jadi tujuannya kalau dari saya adalah ngasih ruang lagi buat orang akan sering berpikir, dan menurut saya itu baik. Jadi orang bisa berpikir secara analisis, tapi mencari caranya secara kreatif. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Jun, tepuk tangan dulu kawan-kawan.
Ya, terima kasih atas tanya jawabnya kawan-kawan. Karena waktu kita sedikit dan setelah ini atau pada malam hari nanti pukul 7:30 malam terima kasih banyak Kak Jun. Festival mini kita didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dana Indonesiana, LPDP, IFILIP Yogyakarta, Indonesia Visual Art Archive, Indonesia Dramatic Reading Festival, Komunitas Sakatoya, Kanari Theater Movement, Kala Buku, Peppermoon Puppet Theater, Kudali Festival, dan Teater Gagarela. Dengan mitra media, sudutkantin.com, gelaran.id, poster seni, Antariksa Journey, ketik-ketik.com, jaring acara, dan seni.id. Sekian acara pada sore hari ini dan sampai bertemu nanti malam. Terima kasih banyak semua.